Pacu semangat beramal di bulan Ramadan dengan ilmu dan motivasi dalam Targhib Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Kaum muslimin pendengar yang dirahmati Allah, menyantap makan sahur merupakan salah satu sunnah yang dianjurkan bagi seorang yang akan berpuasa. Tidak hanya dalam puasa Ramadan yang wajib saja, tapi juga dalam puasa-puasa sunnah. Terdapat beberapa hadis yang menyebutkan tentang keutamaan makanan sahur. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya dalam makanan sahur itu terdapat keberkahan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, pendengar yang budiman, keberkahan maknanya ialah kebaikan yang tetap dan banyak. Berkah dalam hadis ini mencakup baik makanan sahur atau as-sahur maupun perbuatan sahur itu sendiri atau suhur. Akan tetapi, riwayat hadis yang lebih banyak digunakan ialah as-sahur, yaitu makanan sahur. yakni keberkahan itu terdapat pada makanan sahur. Nah, apakah keutamaan makanan sahur tersebut? Pendengar yang dirahmati Allah, keberkahan dalam makanan sahur sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah mencakup kebaikan dalam perkara akhirat, yaitu menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dapat mendatangkan pahala bagi pelakunya, maupun kebaikan dunia, kebaikan duniawi seperti kuatnya fisik orang yang makan sahur dan berpuasa dibandingkan dengan yang tidak makan sahur. Sedangkan Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan dengan lebih detail lagi tentang berbagai kebaikan atau keberkahan dalam makanan sahur ditinjau dari berbagai sisi berikut. Yang pertama adalah dengan menyantap makan sahur berarti telah mengerjakan salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, telah menyelisihi ahlul kitab, yaitu kaum Yahudi dan Nasara, berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin As dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda yang artinya, pembeda antara puasa kita dengan puasanya ahlul kitab ialah makan sahur. Hadis riwayat Muslim. Kebaikan yang ketiga adalah makan sahur juga menguatkan badan orang yang berpuasa dalam melaksanakan ibadah. Sedangkan yang keempat adalah menambah kekuatan agar semakin rajin dan bersemangat dalam ibadah. Yang kelima adalah menjadi sebab seseorang berzikir dan berdoa pada waktu terkabulnya doa, yaitu waktu sepertiga malam terakhir. Dan waktu sahur juga dapat dimanfaatkan untuk menambah lagi salat malam. Sedangkan yang kelima adalah waktu sahur dapat digunakan untuk berniat puasa, khususnya bagi seseorang yang sering lalai dan tidak berniat sebelum tidurnya. Demikian penjelasan Al-Hafidh rahimahullah. Sedangkan Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, adapun keberkahan makanan sahur secara zahir, yaitu dengan kuatnya fisik seorang ketika berpuasa, menjadikannya rajin beribadah, menjadikannya termotivasi ingin menambah lagi amalan puasanya, karena tampak ringan puasa baginya setelah makan sahur. Dan inilah makna yang benar dari makan sahur. Kemudian juga dengan bangun sahur dapat menjadikannya berdoa dan berzikir di waktu yang mulia, yaitu waktu ketika turunnya Ar-Rahman ke langit dunia. Dan diterimanya doa serta diampuninya dosa-dosa seorang yang mohon ampun. Kemudian seorang yang bangun sahur, ia dapat berwudu kemudian salat malam. Kemudian mengisi waktunya dengan doa, zikir, dan salat malam
serta menyibukkan diri dengan ibadah lainnya hingga terbit fajar. Demikian penjelasan An-Nawawi rahimahullah. Demikian pula Allah dan para malaikatnya berselawat kepada orang-orang yang makan sahur. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, "Makanan sahur adalah makanan yang berkah, maka janganlah kalian meninggalkannya, walaupun seseorang dari kalian hanya sahur dengan meneguk air, karena sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada orang-orang yang makan sahur." Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ibnu Hibban juga meriwayatkan sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada orang-orang yang makan sahur. Kemudian pendengar yang budiman, diutamakan mengakhirkan makan sahur di akhir waktunya, selama tidak khawatir akan terbitnya fajar shadiq. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Zaid bin Thabit radhiyallahu an. Ia berkata, kami menyantap makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami berdiri untuk mengerjakan salat subuh. Anas berkata, aku bertanya kepada Zaid yang mendampingi sahur Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapakah jarak waktu antara azan dan makan sahur? Zaid menjawab, kira-kira sekadar 50 ayat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah pendengar yang berbahagia, keutamaan dari makan sahur. Maka oleh karena itu, hendaknya kita mengamalkan sunnah yang satu ini, yaitu menyantap makan sahur, karena terdapat banyak keberkahan dan kebaikan di dalamnya, baik kebaikan yang bersifat duniawi maupun ukhrawi. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima semua amal saleh kita pada bulan yang penuh berkah ini, dan berkenan pula mengampuni dosa-dosa kita yang terdahulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya Ramadan syauqul qalbi badin fa'ud billah.